bagi anak muda, kegiatan-kegiatan outdoor yang kesannya aktif itu, ya itu kebutuhan emosinya jemaat muda. Nanti kalau sudah maaf kata, sudah umur, nggak akan mau lagi mereka begitu. Oh, nggak bisa. Ya, Yang dia mau adalah duduk santai, ngobrol, sharing, didengerin. Pelayan Tuhan adalah orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Dan buah roh itu jelas. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi melakukan kebaikannya bukan untuk masuk surga. Atau melakukan kebaikan supaya nggak masuk neraka. Bukan. Melakukan kebaikan karena pasti di surga. Sebagai dampak keselamatan. Bukan untuk mendapat keselamatan. Oke, kita ketemu lagi di segmen 2 di acara Ngobrol Apa. Ngobrol seru seputar apa saja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih setia bergabung di Ngobrol Apa hari ini. Sekarang sudah 9:30 dan kita sudah memasuki segmen kedua bersama Pak Yosua Okvianto. Oke, dan sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diajukan di segmen 1 melalui chatbox, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan kepada untuk Pak Yosua. Oke, yang pertama Pak, kita langsung aja ya Pak, karena sepertinya yang tanya di chatbox cukup banyak nanti. Wah, gitu ya. Ya, oke, kita tanya dulu nih. Komunitas youth di GKT kan terbilang maju nih Pak. Nah, secara kuantitas juga cukup banyak. Program-program untuk youth kumpul-kumpul ini juga terlihat cukup banyak lah di luar cukup ibadah, aktif, ya? Cukup aktif di luar ibadah minggu biasa. Nah, ini ada games bareng, naik gunung, terus main kemana, kan sering juga Pak Yosua juga terlibat, bahkan saya juga pernah ikut juga ya, bareng-bareng. Nah, kira-kira ada goals tersendiri nggak sih Pak kalau mengadakan kegiatan seperti itu? Ya, tentu gini. Pak Yos nih. Saya itu pernah membaca buku tentang pertumbuhan gereja. Yang sering diabaikan oleh banyak gereja adalah satu. Yang waktu saya baca itu saya disadarkan. Apa yang sering diabaikan? Yaitu gini, kebutuhan emosional. Kadang pikir kalau udah namanya gereja itu adalah memenuhi kebutuhan secara spiritual saja. Tapi sebenarnya manusia ini ada unsur kebutuhan emosional yang harus dipenuhi. Dan mestinya gereja menata layani itu. Jadi dari kegiatan-kegiatan itu memang kesannya ya nggak selalu kelihatan rohani. Tetapi sebenarnya kita ini yang melakukannya ini orang-orang yang sebenarnya dengan penghayatan spiritualitas yang jelas. Memuliakan Allah, naik gunung pun bukan hanya sekedar olahraga, fun. Ya itu dapat gitu loh. Tetapi juga sebenarnya kita, karena itu anak muda, ya bentuk kegiatannya begitu dong. Masa anak muda kegiatannya duduk ngobrol gitu doang. Kayak maaf kata ya, jemaat lansia ya berbeda. Jemaat lansia kebutuhan emosionalnya itu. Ketemu sama temen ngobrol. Oh, bagi mereka itu pelayanan yang sangat memberkati. Bagi anak muda, kegiatan-kegiatan outdoor yang kesannya aktif gitu, ya itu kebutuhan emosinya jemaat muda. Gereja harus memfasilitasi. Kalau ingin merangkul, ingin mewadahi, ingin membangun hidup anak mudanya ya. Jadi harus disadarin itu dan harus dikerjakan. Salah satu kebutuhan emosional. Goalnya begitu, memenuhi kebutuhan emosional ya secara sehat. Ya, jangan dipungkiri bahwa manusia itu punya kebutuhan emosi, lalu gereja menentang itu. Kok anak muda ini kerjaannya happy, happy-nya bagaimana? Sejauh nggak pakai narkoba saja, it's okay gitu loh. Artinya olahraga ya penting dong, itu kebutuhan emosi. Nanti kalau sudah maaf kata, sudah umur, nggak akan mau lagi mereka begitu. Oh, nggak bisa. Yang dia mau adalah duduk santai, ngobrol, sharing, didengerin. Ya itu kebutuhan emosinya orang lansia, tapi anak muda begini. Jadi begitu. Dan gereja berusaha memenuhi Pak ya, daripada dipenuhi di luar sana yang belum tentu jelas. Betul. Sebenarnya itu sih goalnya. Dan lagi-lagi ya bicara tentang majunya gereja, ternyata ya karena itu. Tanpa itu ya problem. Ini sebagai gambaran aja, karena ini sudah nyinggung institusi di mana saya melayani kan, GKT Sine. Kami kan lagi renovasi gedung ini. Waktu para panitia ingin menggambar harus seperti apa. Nah, waktu itu sempat ngincer tuh area olahraga, yaitu lapangan basket, untuk ikut dibangun juga. Saya bilang jangan sentuh area olahraga, walaupun ini gereja. Area olahraga adalah salah satu sarana penata layanan gereja ini. Karena tanpa ini kita kehilangan salah satu modul pelayanan yang aktual dan strategis untuk boleh membangun gereja ini.
Ya, akhirnya panitia menghargai pendapat itu dan batal ya. Jadi saya pertahankan betul tuh, saya perjuangkan betul sarana-sarana olahraga di gereja atau sarana pertemuan anak muda yang mendukung yang saya sebutkan tadi, memenuhi kebutuhan emosional. Karena anak sekolah minggu atau jemaat anak juga butuh itu. Iya, betul, betul. Kayak ini nggak boleh ego, hanya pengen bangun mentang-mentang punya dana atau pengen yang bagus dan sebagainya, lalu itu diabaikan. Nah, keliru kita. Kita ini pengen membangun kok. Bukan mau mundur, gitu ya. Seperti itu. Salah satu ini ya Pak. Goalnya, goalnya itu. Oke. Dan ini pertanyaan kedua. Ya. Bicara soal pelayanan, apakah anak muda juga perlu terlibat pelayanan gereja dan kenapa? Ya selagi siang ya. Saya pakai gambaran itu selagi siang. Nanti ada waktunya kita sudah tidak muda lagi kok. Ya. Sorry, saya tidak mendiskreditkan jemaat lansia. Ya. Saya tidak juga menyalahkan kalau ada lansia datang ke saya, Pak Pendeta, saya ingin melayani Tuhan. Selama ini saya sudah tidak pernah mengabdi, saya sekarang tobat. Pertanyaan saya sebenarnya, waktu muda kemana? Maaf ya, bukannya orang tua tidak bisa apa-apa, bisa melayani Tuhan. Tapi kalau engkau sejak muda sudah melayani Tuhan, wah, sudah berapa lama dan berapa banyak yang kamu kerjakan untuk Tuhan di dalam energimu yang besar. Maaf kata, dibandingkan kamu sudah sepuh begini. Baru menyerahkan diri untuk lain. Itu aja sih. Saya cuma membayangkan siang ini akan lalu dan malam itu akan datang. Setuju Pak, setuju. Terima kasih Pak. Makanya Mas Bios harus melayani Tuhan. Untuk masih muda. Karena ada waktu nanti ini lalu. Iya. Bisa dong Pak sharing tips dari Bapak nih untuk mengajak anak muda terlibat dalam pelayanan. Bagi yang ngajak ya. Ya, bagi yang ngajak ya siap lelah. Siap lelah ya Pak. Betul. Harus ada yang namanya tenaga ekstra. Kita punya keluarga. Apalagi dalam konteks saya ya. Selama ini belum ada anak gitu ya. Ini bentar lagi nih ada anak pertama ini. Tentu nanti tantangan kan. Betul. Ngasih waktu buat anak, buat keluarga. Untuk jemaat. Plus, nah ini bukan berhenti di jemaat aja. Plusnya apa? Juga untuk anak muda. Ngikutin maunya anak muda itu melelahkan. Jadi kalau pengen anak mudamu terlibat, ya engkau sebagai pemimpin juga harus ada di sana. Dan memang tuh melelahkan. Jangan dipikir saya naik gunung tuh happy tok ya. Ada waktunya saya sebenarnya lelah sekali. Tapi kalau boleh sharing ya, maksudnya waktu naik gunung itu sebenarnya kalau ngomong gul-gul ya di situ tuh penata layanan. Sungguh. Di jemaat itu lewat persekutuan tuh susah sekali ngajak si anak ini. Karena memang anak ini punya latar belakang gitu ya. Untuk problem yang membuat dia sulit ngomong, sulit terbuka. Macam-macam. Aja di atas gunung. Kamu nggak terbuka, nggak makan kamu. Karena yang masak saya, yang bawa logistik saya. Akhirnya kan ngomong dia, Pak minta. Dia mulai minta, mulai buka ngomong, ngobrol. Dipulihkan. Saya mengkonseling lewat cara seperti itu. Ya jadi hari ini ya banyak yang berubah setelah join lewat aktivitas-aktivitas yang memenuhi emosional. Emosionalnya dikerjakan. Lalu dibangun spiritualnya juga. Seperti itu sih Mas Bias. Jadi siap capek aja. Kalau nggak mau capek ya jangan pernah berhayal akan secara efektif mengundang, membangun komunitas muda dalam gerejanya untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang melelahkan juga. Ini sedikit intermezzo ya. Maka ada lagu rohani itu, jangan lelah itu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Itu saya suka koreksi itu. Ganti. Karena lelah itu manusiawi. Boleh saja lelah. Jangan nyerah. Oh gitu. Iya boleh. Jangan nyerah. Bisa lelah kita, tetapi aku nggak mau menyerah. Karena aku tahu persis apa yang aku kerjakan dan untuk apa. Seperti itu sih. Oke, siap. Thank you Pak buat sharingnya. Terus ini yang pertanyaan terakhir dari kita dari ngobrol apa? Ini kan sekarang kemajuan teknologi sudah semakin cepat ya Pak ya. Bener. Apalagi ditambah dengan pandemi. Benar-benar. Jadi kayak istilahnya kalau sekarang itu apa-apa online dan itu memang karena pandemi akhirnya lahirlah hal-hal seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Yosua sendiri sih, gimana sih Pak kalau misalkan kita memanfaatkan digital ministry atau memanfaatkan teknologi untuk penjangkauan anak-anak muda? Apakah Pak Yosua punya tips atau Pak Yosua gimana tanggapannya? Justru ini berangkat dari pentingnya melibatkan anak muda dalam penata layanan gerejawi hari ini. Sungguh. Dulu banyak diabaikan oleh gereja. Poin ini.
maaf nih, anak muda itu seringkali penempatannya di mana? Kecuali gembala. Okay. Gembala muda masih diterima-terima saja asal dia bisa mimpin gitu. Yeah. Tapi uniknya dalam pos-pos lain, mungkin kalau konteksnya gereja kami itu majelis, penatua apa, itu jarang diisi anak muda. Okay. Padahal anak muda ini kan energik satu, kerjanya cepat, mungkin betul. Pertimbangannya kurang matang, boleh, makanya di-mix kan. Ada anak muda, ada seniornya di situ, supaya mementor dan ada waktunya nanti dia menjadi senior juga sudah siap pakai gitu loh. Jangan sudah senior pun masih baru dididik, kan lucu. Okay. Nah, gereja sering AP di situ. Nah, ngomong soal digital ministry, hari ini yang bisa ngerjain siapa sih? Ya jemaat anak muda toh. Ya, betul. Kalau gereja tidak melibatkan anak muda, terus tiba-tiba seperti hari ini, suka tidak suka, mau tidak mau, gereja harus menggunakan digital ministry. Situasi memaksa kita seperti itu. Kalau kita nggak ngelengkapin anak muda, nggak percayakan anak muda untuk terlibat dalam penata layanan gerejawi, ya gereja siap rugi sendiri sih. Terus gagal bertanggung jawab untuk membangun jemaatan secara holistik. Jemaat anak, jemaat muda, jemaat senior. Seperti itu sih pandangan saya. Jadi digital ministry itu penting banget, penting. Ya. Tapi kalau udah cuma ngomong penting kan itu wacana. Kita harus sadari betul bagaimana membangun digital ministry. Salah satunya adalah kuatkan pelibatan anak muda di tengah pelayanan gerejawi. Dan pakai itu. Lalu menjangkau konco-konconya yang anak muda tadi. Karena digital ministry dekat dengan anak muda sih. Bukan dengan betul. Orang lansia. Bukan juga dengan anak-anak. Anak-anak iya, tapi anak-anak kan gamesnya. Tapi kalau yang bertopik seperti ini, pembahasan yang cukup serius begitu, anak muda itu masih nyaman. Digitalnya diisi dengan hal yang informatif, yang agak sedikit berbobot ya, agak berat dan sebagainya, masih nyaman dan seneng dibandingkan nggak lewat digital. Nah, itu uniknya. Okay. Maka penting gereja untuk merangkul bentuk pelayanan ini, digital ministry, melengkapi diri dengan ini dan menggunakan berkat Tuhan yang dalam bentuk digital ini. Seperti itu sih menurut pandangan saya. Oke, terima kasih Pak. Ya, karena memang situasi sekali lagi seperti seakan-akan mendesak Pak ya. Betul. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita bisa bertemu secara offline gitu. Nah kalau ngomong menurut Pak Yosua sendiri cukup efektif nggak sih Pak digital ministry ini? Kalau lihat sekarang. Sangat efektif. Efektif ya? Sangat efektif. Jadi bukan menggantikan tapi ya Mas Bias ya. Jadi sampai kapanpun penata layanan digital atau orang ngomong online ya, ibadah online, persekutuan online, itu tidak akan pernah menggantikan persekutuan konvensional atau persekutuan tatap muka. Oke. Tidak akan pernah menggantikan. Tetapi ini menambah sayap. Menambah sayap. Untuk kita terus boleh berkembang gereja ini melalui penata layanan digital ini. Contoh ya, dulu kalau saya melayani di gereja lain di luar gereja yang saya gembalakan, saya harus hadir di sana secara fisik, meninggalkan pelayanan saya di sini. Hari ini saya nggak perlu meninggalkan jemaat, tapi saya melayani jemaat lain dalam pengertian memberkati ya. Dengan penata layanan saya. Contoh hari ini saja, ini yang real ini. Sore nanti saya akan khotbah untuk jemaat GKT yang di Surabaya. Kenapa bisa? Ya bisa, karena digital ministry. Online. Saya direkam, lalu saya di-sharekan ke jemaat yang ada di sana. Nanti saya masih di sini. Plus saya khotbah komisi wanita di gereja saya sore nanti juga. Wow. Bisa berjalan bersama. Saya nggak akan tolak betul. Karena bisa asalkan waktunya digeser dikit gitu. Bisa saya jalankan karena nggak butuh waktu untuk ke sana dulu. Tepat waktu. Nggak butuh. Dulu nggak bisa. Nah, kan menambah berarti sayap. Tapi tak menggantikan pertemuan tatap muka. Nanti ada waktunya kalau Tuhan tolong kita melewati masa sulit ini lebih kondusif untuk bertatap muka. Ya marilah kita tetap bertatap muka. Ini menambah sayap. Oke, setuju Pak. Saya setuju. Oke. Sekarang kita balik lagi ke chatbox di ini boleh, Pak, ya, di ytwr.org. Kayaknya seru-seru itu pertanyaannya. Ya Pak, ini dari Adi. Pak Pendeta, bagaimana mengatasi jemaat yang bebal? Ya memang begini, kita bukan seuson ya. Bahasanya seuson. Ya jadi pasti ada yang seperti itu enggak, tapi antisipatif aja. Dan selalu ditekankan dalam Alkitab itu karakter atau yang namanya buah roh ya, kalau Alkitab dalam Galatia 5 itu pakai istilah buah roh, salah satunya adalah kasih dan yang lain adalah sabar. Dikaitkan dengan seperti itu. Terus pengendalian diri, lemah lembut. Wah, itu udah pelayan Tuhan adalah orang yang dipenuhi oleh roh Allah dan buah roh itu jelas. Jadi memang
ada waktunya kita ketemu orang-orang bentuk seperti itu. Oke. Istilahnya bentuk ya. Maksudnya modelnya seperti itu. Dikasih tahu 1-2 kali itu tidak cukup. Berkali-kali kesalahan yang sama. Ya kuncinya cuman tetap kasih tetap sabar kuncinya. Walaupun bentuk kasih, kesabaran, kelemah lembutan kita bukan berarti seperti mengalah terus, bukan. Tapi ada waktunya memang tegas. Ya, ketegasan itu, tapi tidak keluar dari koridor itu. Mengasihi dan bersabarlah dengan orang itu. Maksudnya begini, dalam ketegasan sekalipun ketika orang itu memohon untuk diterima oleh dia, selalu terbuka. Nah, itu bentuk kesabarannya. Tetapi ketegasan kita nggak berkurang sedikit pun dengan dasar kita harus mengasihi. Enggak, tetap diingetin, kesalahanmu gimana? Stop loh ya. Nah, kayak begitu contohnya. Terutama orang-orang yang seperti itu. Kamu masih melakukan loh. Nah, itu ketegasan. Tapi di sisi yang lain kita selalu menerima, nggak pernah menutup pintu untuk orang-orang seperti itu. Berarti kuncinya dikasih, Pak, ya, memang. Kasih. Memegang ya, kasih. Kasih yang tak berkesudahan. Ya. Karena itulah yang diimani oleh kita ya, orang percaya. Ya, betul. Ini ada lagi, Pak, dari Andre. Pak Pen punya ayat favorit yang menguatkan? Ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan dalam tugas penata layanan saya itu, layanan saya selama ini 1 Timotius 4:12. Tetapi saya itu waktu terpanggil, merasa dipanggil oleh Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, lalu saya menggumuli bener enggak sampai saya masuk sekolah teologi. Nah, waktu masuk sekolah teologi itu Mas Bias, itu ada satu pertanyaan yang mirip-mirip begini. Ayat favorit saudara apa? Ya. Nah, saya tulis di situ bukan 1 Timotius 4:12, tetapi Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, itu sih salah satu ayat. Filipi 1 ayat 21. 21. Itu salah satu ayat yang sangat menguatkan saya selama ini. Oke, next ya, Pak. Oke, next. Pak Pendeta, ada orang Kristen yang percaya Tuhan, tapi perilakunya tidak baik menurut dunia. Masuk neraka atau gimana? Nah, lagi-lagi sama dengan pertanyaan tadi. Yang pertama ya. Masuk surga ya. Sebenarnya bukan saya yang punya menjawab itu. Tapi begini, kalau ada kasus seperti itu, itu sebenarnya kan, ini saya pakai filosofi berpikir ya. Contohnya begini, ada orang ngomong istilah sombong rohani. Sombong rohani. Saya sering nggak setuju itu salah kaprah. Kenapa? Orang yang sombong nggak mungkin rohani dong. Orang yang rohani nggak mungkin sombong. Nah, kalau orang ngomong orang Kristen tapi nggak benar hidupnya, ya kekristenan yang diragukan. Status Kristennya itu. Jangan ngomong dulu masuk surga atau nerakanya, bukan. Tapi ngomong dulu status Kristennya. Lah, Kristen itu Kristen apa dulu? Ada orang guyonan Kristen KTP, atau alias status doang, atau Kristen tapi palsu, itu KTP kan. Ada yang seperti itu gambarkannya. Itu maksudnya seperti itu sih. Ya tergantung. Jadi bukan pada Kristennya, tapi lebih kepada bukan masuk surga atau enggaknya. Kristen yang seperti apa? Kekristenan sejati, kekristenan yang mengenal anugerah keselamatan ke surga. Dan nggak akan melakukan hal-hal seperti itu, Pak. Tentunya, itu selaras. Ya itu tadi kan, kalau orang sombong nggak mungkin rohani. Iya, betul. Kalau orang rohani nggak mungkin sombong. Kalau orang Kristen semestinya dia hidup di dalam Efesus 2 ayat 10 ini, dalam perbuatan baik di mana Tuhan menghendakinya. Karena kita ini sudah diselamatkan oleh anugerah untuk melakukan kebaikan. Jadi melakukan kebaikannya bukan untuk masuk surga, atau melakukan kebaikan supaya nggak masuk neraka. Bukan. Melakukan kebaikan karena pasti di surga. Sebagai dampak keselamatan. Bukan untuk mendapat keselamatan. Dampak, itu iman Kristen. Dampak dari keselamatan. Bukannya karena untuk mendapat keselamatan. Beda loh itu. Betul. Nah, makanya saya mempertanyakan, Kristen kok jahat? Ya, Kristennya yang dikoreksi. Iya, setuju, Pak. Betul. Itu Mas Adi. Pak Pendeta sudah menjawab. Ini terus ada Mr. Exo, sepertinya nggak mau diketahui namanya. Nggak apa-apa. Pak Pendeta, menurut jenengan, Mahatma Gandhi masuk surga apa enggak? Lili senada. Ya, pertanyaannya senada. Jadi betul, begini. Saya itu saya jujur aja pengagum Mahatma Gandhi. Kalau lihat khotbah, saya kan sudah banyak khotbah secara online ya. Saya dilihat mungkin beberapa kali saya akan pakai tokoh ini menjadi referensi. Gambaran, tapi umumnya menjadi autokritik sih bagi iman Kristen. Kalau orang yang katanya statusnya bukan Kristen saja begitu mengagumi Kristus, Tuhan kita. Nah, kita sendiri bagaimana terhadap Kristus? Menghormati enggak? Melakukan kehendaknya enggak? Meniru hidupnya Kristus enggak? Mahatma Gandhi ini sangat mengagumi dan banyak sikap hidupnya itu yang sangat terinspirasi oleh Kristus.
Nah, seperti itu sih. Jadi tokoh yang hidupnya sangat mulia. Saya berani katakan itu. Saya nggak bisa menjawab masuk surga atau enggak. Itu misteri ilahi ya, yang betul. Terlalu berani kalau saya jawab iya atau tidak. Ya. Tetapi saya mengagumi jelas Mahatma Gandhi dan saya banyak terinspirasi dari hidupnya. Kenapa? Dia jelas kok ngomong I like Christ. Saya menyukai Kristusmu. Your Christ. Tapi masalahnya itu kalimatnya nggak berhenti di situ. Iya. But I don't like your Christian. Itu kan. Iya. Aku kan megelno itu. Ya. Saya suka dengan Yesusmu, tetapi saya nggak suka dengan orang Kristen. Karena hidupnya nggak seperti Kristus. Wah, itu kan menyakitkan gitu. Iya, betul. Oke. Seperti itu sih jawaban saya. Kita berlanjut ya, Pak. Ini ada salam dari Pak Dodi. Semangat Pak Pen, ditunggu jadwal visitasi ke Genteng. Wah, itu kawan itu. Itu juga orang radio itu. Pak Dodi. Okay. Johannes Dodi. Di Genteng ya, Pak? Ya, GKT Genteng. GKT Genteng. Lalu ada Sinyo. Pak Pen, apakah masih suka saat teduh? Waduh. Pertanyaannya pribadi sekali. Ya. Gimana, Pak? Harus ya. Ini bukan masalah suka enggak suka sih. Karena begini, suka enggak suka harus gitu loh. Harus ya? Kan beda ya pertanyaannya. Kewajiban. Kalau suka ya. Jadi gini, kewajiban yang dalam arti bentuknya bisa beragam sih. Ya. Itu tadi aku bilang. Kadang orang lihat saya beraktivitas biasa. Atau sekuler orang bilang. Tapi bagi saya itu aktivitas saat teduhku. Contoh, saya ini suka dengan ikan, piara ikan. Nah itu waktu saya itu sangat dekat untuk menghayati kebesaran Tuhan. Ada waktunya itu saya seolah-olah berdialog kok sama ikan itu. Saya bilang, kamu kok lucu sekali. Kadang aku ngomong sama ikan itu. Duduk depan akuarium atau di kolam itu. Sambil saya sayang dia. Saya kadang-kadang tuh kalau lagi galau tadi kan, dalam pelayanan tuh kadang muncul loh pertanyaan begini, enaknya jadi kamu, nggak mikir berat. Tiba dia dipakai oleh Tuhan loh, seolah-olah ngomong sama saya. Ikan sambil lihat saya menunggu minta dikasih makan itu. Seolah-olah ngomong, enggak lah, enak situ. Bisa dipakai Tuhan. Dikuatkan loh. Jadi, ya itu saat teduh modelnya macam-macam. Tapi tentu firman Tuhan itu membimbing saya. Jadi saya suka, sampai hari ini ya, sampai detik ini suka bikin renungan pribadi. Yang suatu saat, saya akan bukukan itu. Buku devosi, bukan buku ilmiah. Tapi itu hasil dari saat teduh. Cara saya begitu. Saya bikin poster, karena ini kan era digital. Dulu kan susah bikin poster. Sekarang bikin poster pakai HP. Saya gunakan betul berkat ini. Jadi saya pakai HP, saya bikin poster, saya support dengan hasil renungan pribadi saya. Itu cara saya bersaat teduh. Kuat. Sangat menguatkan maksud saya. Ada waktu saya melewati masa teduh di tengah kesibukan pelayanan. Ironis. Wah, kelihatan capek, lesu, dan stres. Penting sih saat teduh. Sangat penting ya, Pak. Tapi bukan berarti saya perfect ya. Ada waktu saya melewati, tapi saya rasakan betul. Bersaat teduh dan tidak bersaat teduh beda. Beda banget. Seperti itu. Oke, ini karena waktu sudah kurang 10 menit, jadi kita jawab satu pertanyaan terakhir ya, Pak. Boleh. Dari ytwr.org. Pak, bagaimana cara atau saran menanggapi politik identitas yang saat ini marak terjadi di negeri ini? Apalagi kita muda dan minoritas. Ini dari Kelvin. Ya, benar. Aku setuju banget. Saya agak sedikit terganggu dalam arti jengkel gitu ya. Terganggu itu dalam arti jengkel. Kenapa politik identitas ini begitu mengemuka di negeri ini? Bukan karena saya minoritas dan saya cenderung dirugikan dengan penerapan politik identitas. Bukan itu. Pikiran saya bukan itu. Tapi ini pengkhianatan bagi negeri ini. Gitu, Pak ya? Ya, negeri ini kan punya semboyan yang sangat agung itu tadi ya. Yang mulia banget. Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Musuhnya ya politik identitas itu. Sebenarnya tidak boleh ada itu di negeri kita ini. Itu pendapat saya sih. Jadi kita sebagai minoritas itu satu hal sih, tapi saya nggak pernah menganggap diri saya minoritas itu. Kalau udah ngomong Indonesia ya saya Indonesia saja. Minoritas dan mayoritas itu kan di politik. Milih partai A, B, ya itu yang mayoritas mana? Itu pemilu saja. Cukup di situ. Betul. Setelah hasil daripada pemilu muncul pemimpin dari hasil pemilu ya sudah kita sama. Indonesia Raya kan? Merah dan putih kan? Apa? Mana minoritas dan mayoritas? Bagi saya itu yang harus ditangkal. Saya nggak pernah berpikir saya minoritas kok. Kalaupun ada Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, mana persen-persen, nah itu politik bagiku. Gitu, dan itu bukan identitas kita bagi orang Indonesia. Indonesia saja.
Saya terinspirasi dengan Romo Sugio Pranoto. Ini seorang Romo, rohaniwan, Katolik. Iya. Tapi dia salah satu tokoh nasional kita. Nah, itu menarik ya, seorang rohaniwan tapi tokoh nasional Indonesia loh. Punya semboyan terkenal tuh bagi teman-teman kita yang Katolik tuh, bangga banget dengan istilah itu. 100% Katolik, 100% Indonesia. Sama dong. Kita semua bisa pakai semboyan itu, mestinya. Jadi, kalau sudah 100% Indonesia, nggak kurang sedikit pun bedanya kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Entah mereka mayoritas atau apapun. Nah, itu istilah sadar diri dan sadar peran. Problemnya adalah begini, kita suka sadar diri. Kita ini Kristen, kita ini nggak sebanyak yang lain. Plus, sadar perannya kurang. Nah, ini problemnya gitu loh. Justru kalau kita sudah tahu kita ini sedikit, ya sudah, nggak apa-apa. Sedikit tapi berkualitas. Betul. Jangan sudah sedikit kagak ada kualitas, makin minoritas dong kita. Nah, itu sih pendapat saya terhadap pertanyaan itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, itu jadi pertanyaan terakhir ya dari ytwr.org karena kita dikejar waktu nih. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Perbincangannya mulai seru soalnya. Oke. Mulai panas tuh. Mulai panas. Karena politik. Nah, tapi jangan berkecil hati, jangan sedih. Karena nanti kita ada juga sesi tanya jawab bersama Pak Yosua di segmen yang lain, bukan di ngobrol apa ya. Jadi kita ngobrol apa sudah 1 jam bersama-sama kalian dan ini waktunya kita untuk undur diri. Tapi kalau mau bertanya silakan tanya-tanya aja di chatbox, masih terbuka karena kita akan shoot untuk segmen yang lainnya ya. Tapi sebelum menutup Pak, ini ada pengumuman sedikit ya untuk teman-teman yang menang kuis. Ada Ina Meirini. Terus ada Abdiel Yonatan dan Mel Huchets. Ini nama akun-akun Instagramnya yang menang di giveaway dari YTWR. Oke, Pak Yos, kita sudah selesai hari ini untuk segmen ngobrol apa. Terima kasih sudah memberikan inspirasi pada kita. Terima kasih sudah menemani kita bersama-sama. Sama-sama. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk berbagi. Ya, oke. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Mungkin kita bisa membahas hal-hal yang di luar sudah pernah kita bahas. Baik, siap-siap. Oke. Terus buat teman-teman jangan lupa buat lihat versi videonya, versi visualnya besok hari Selasa jam 6 sore. Oke, sampai ketemu di Ngobrol Apa 2 minggu lagi. Dadah.